Selamat pagi, suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti misa syukur dari Kapel Biara Susteran Santa Teresia yang akan dipimpin oleh Romo Antonius Haryanto, PR. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para suster, Bapak, Ibu guru, Bapak Ibu, orang tua siswa dan karyawan dan juga anak-anak yang berbahagia. Rasanya ada yang hilang, rasanya ada yang membuat haru, rasanya ada yang tidak biasa di dalam kehidupan kita. Di penghujung akhir tahun pelajaran, tidak bisa sekolah seperti biasa. Di saat mau mengakhiri sekolah dasar, tidak bisa banyak orang bertegur sapa dan mengenang memori indah, bercerita langsung sebelum berpisah. Kadang ada rindu, kadang ada kangen. Kapan semua berlalu? Inilah kenyataan yang harus kita hadapi, tapi kita bersyukur menjadi bagian dari mimpi-mimpi untuk hidup yang lebih baik, untuk saling menjaga, hidup mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dan kita bersyukur bersama pada kesempatan hari ini bahwa kita telah menjalani tahun-tahun perjalanan kehidupan kita selama 6 tahun di sekolah ini. Maka mari kita juga beri semangat optimis untuk saudara-saudari kita yang ada di sebelah kiri atau kanan kita, untuk keluarga kita. Jangan lupa tersenyum dan katakan kita hidup optimis. Dan selanjutnya mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita mohon ampun untuk segala dosa dan kelakuan hidup kita dengan mohon ampun di hadapan Allah sendiri. Mari kita mohon ampun di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur untuk perjalanan rahmat kita, khususnya untuk anak-anak kita, siswa-siswi kelas 6 dalam ujian akhir. Dan kita juga bersyukur untuk penyertaan kita bersama dengan juga keluarga dan sekolah di SD Santa Teresia ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena limpahan berkat dan kasih-Mu kepada kami. Secara khusus kami bersyukur atas keberhasilan anak-anak kami dalam menyelesaikan pendidikannya sebagai wujud nyata kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Kami menyadari bahwa segala yang kami terima adalah kasih dan karunia-Mu. Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan Roh-Mu, agar kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup dan kekuatan kami, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara,
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu dan karena setia-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu dan karena setia-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan-Mu para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu dan karena setia-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu dan karena setia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kataku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk-duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka.
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Ingat 3 kata dalam bahasa Latin. Kata yang pertama adalah pulcrum. Kata yang kedua adalah bonum, dan kata yang ketiga adalah verum. Pulcrum artinya yang indah, bonum artinya yang baik, dan verum artinya adalah yang benar. Saat ini dalam situasi banyak di rumah, selain perbanyak doa, juga tak mau kalah, kita juga banyak makan. Bayangkan masakan kesukaan Anu, suka makanan karena lihat tampilan itu cantik, indah, sehingga menggoda lidah. Air liur tergiur, tanda mata tertarik sehingga menggoda lidah. Tertarik membuat pingin untuk kemudian mencicipi. Mulailah membuatnya atau kemudian membelinya. Dari gambar di layar ingin wujudkan terhampar di meja makan. Kemudian mulai klik-klik order. Dan sampailah di rumah dan terhampar makanan yang indah itu di meja kita. Dan dicicipi, benar, betul-betul enak. Setelah enak, lihat kandungannya ternyata bergizi tinggi dan mendukung kesehatan ini. Makanan yang baik, udah tampilan indah, benar-benar enak dan bagus untuk kesehatan kita. Betul-betul menjadi paket yang sempurna. Pulcrum yang indah, bonum yang benar, verum yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster dan juga adik-adik yang terkasih, siapa yang tidak ingin mencapai yang namanya kesempurnaan? Pulcrum, bonum, dan verum adalah kesempurnaan dalam kehidupan yang ingin kita capai. Kita ingin mencapai yang namanya yang indah, kita ingin mencapai yang benar dan juga yang baik. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam bacaan pertama mengajak untuk berani bekerja keras dan juga tidak lupa bersyukur untuk mencapai yang indah, yang benar, dan juga yang baik. Etos ini yang kita tanamkan juga pada anak didik kita, termasuk di SD Teresia ini. Berani bekerja keras dalam prestasi dan selalu bersyukur dengan hasil yang dicapai. Saya menjadi ingat dengan kisah kerang. Mungkin ada yang pernah membaca kisah kerang. Ada anak kerang yang terus kemudian merintih kepada ibunya, "Ibu, setiap kali ada gelombang di laut, saya merasa sakitan. Karena gelombang ini membawa juga butir-butir pasir. Butir-butir pasir itu masuk ke dalam tubuhku, sehingga rasanya menyakitkan dalam diriku." Terus kemudian ibu kerang itu berkata pada anaknya, "Nak, bersabarlah. Karena setiap hempasan ombak yang membawa pasir dan melukai tubuhmu, membuat lendir di dalam tubuhmu itu keluar untuk melindungi rasa sakitmu dan menyembuhkan rasa sakitmu. Lihatlah nanti ketika kamu dewasa, berulang-ulang rasa sakit itu muncul, tetapi kemudian juga lendir untuk melindungi dan menyembuhkan rasa sakitmu itu keluar.
dan lama-lama menggumpal, dan akhirnya ketika kamu dewasa, rasa sakitmu itu menghasilkan yang indah, yang benar, dan yang baik, yakni mutiara yang bernilai, tak bernilai harganya. Ada sesuatu yang kita perjuangkan, ada sesuatu yang kita upayakan. Inilah perjalanan hidup kita, ditempa untuk mewujudkan kehidupan yang lebih indah dan makin tahu benar dan baik. Maka ada pendidikan, ada sekolah yang mengajarkan bagaimana kita bisa memilah mana yang baik dan benar. Maka kita bersyukur bahwa putra-putri kita dididik oleh para ibu, bapak guru, para suster, dan juga didampingi oleh para karyawan di SD Teresia ini, menjadikan mereka tahu arah, tahu jalan, dan berani untuk mengupayakan hidup menjadi lebih baik. Setiap usia itu ada masanya. Anak kita dulu dalam kandungan juga rasanya menjadi pribadi yang sudah tercukupi. Semuanya sudah tercukupi. Dia makan, dia mau minum, dia bernafas, semua sudah terlindungi di dalam kandungan. Tetapi pada saatnya nanti dia harus lahir. Kelahiran itu membawa anak kita harus belajar makan, belajar minum sendiri. Dan nanti pada saat usianya dia harus belajar berdiri, belajar untuk berjalan, bahkan belajar berlari. Dan pada saatnya lagi nanti, ketika harus sekolah, dia harus belajar untuk kemudian tidak selalu disertai oleh orang tua. Dia harus belajar mandiri, bergaul dengan teman-temannya, berani untuk kemudian diajari oleh orang lain, bapak ibu gurunya. Dan mulai kemudian juga ketika sekolah dasar, belajar untuk lebih mandiri lagi, terpisah dari orang tua dan keluarga berjam-jam, dan bergaul dengan orang lain, teman-temannya, dan juga mau mengerjakan PR dari bapak ibu gurunya. Tiap etape, tiap masa ada tantangan yang dihadapi oleh putra-putri kita. Termasuk dalam bacaan Injil hari ini, kita juga melihat Yesus di usia 12 tahun. Dia sudah berani untuk memposisikan dirinya. Ketika orang tuanya mencarinya baru 3 hari ketemu lagi di Yerusalem, dia sedang duduk dengan ahli-ahli hukum gereja, ahli Taurat, dengan bapak-bapak gereja, bertanya jawab di situ. Kemudian ibunya bertanya, "Nak, kenapa engkau meninggalkan kami?" Tapi apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, "Ibu, rumahku ada bersama dengan Bapa." Yesus di usia 12 tahun sudah tahu posisi dan arah tujuan hidup. Putra-putri kita tentu juga punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan besar atas hidupnya. Sekolah menjadi tahapan dasar untuk membangun cita-citanya, untuk semakin memperteguh dan melandaskan apa yang dia ingin harapkan. Maka bersyukurlah bahwa putra-putri kita telah bertumbuh besar, bertumbuh semakin dewasa, bertumbuh semakin beranjak usia. Ada tantangan-tantangan yang dihadapinya. Dalam tantangan itulah dia semakin disempurnakan untuk menjadi yang indah, yang baik, dan yang benar. Maka pada kesempatan hari ini kita diajak bersyukur. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Maka jangan lupa untuk bersyukur atas hidup kita, bersyukur untuk putra-putri kita, bersyukur untuk perjalanan rahmat yang telah mereka lalui dan jalani. Bersyukur untuk para suster, para bapak ibu guru, para karyawan-karyawati yang telah setia mendampingi putra-putri kita di SD Teresia ini selama 60 tahun. Selama 6 tahun, 60 tahun. Selama 6 tahun kita bersyukur atas kebaikan dan perpanjangan tangan Tuhan lewat mereka. Maka mari kita perjuangkan hidup kita jadikan hidup kita itu yang indah, yang baik, dan yang benar. Pulcrum, verum, dan juga bonum. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras,
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kebahagiaan tanpa rasa syukur, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Mari kita bawa dalam doa kita untuk segala perjalanan rahmat putra-putri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan doa-doa kita dengan menghaturkan rasa syukur kita dengan doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu dan bersyukur atas perjalanan kehidupan kami. Maka pada kesempatan perayaan syukur ini, kami ingin menghaturkan segala doa-doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah tercinta SD Santa Teresia. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kasih dan kemurahan-Mu selama putra-putri kami bersekolah di SD Santa Teresia ini. Bapa, berkatilah sekolah ini agar dapat menjadi sekolah yang patut diteladani dan dapat terus melahirkan peserta didik yang dapat memimpin dirinya sendiri dan berbakti bagi gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi para peserta didik kelas 6. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi peserta didik kami yang sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan di bangku SMP. Ya Bapa, pimpinlah, tuntunlah dan berkatilah anak-anak kami ini di hari-hari yang akan datang. Semoga di zaman yang penuh tantangan dan pilihan ini, mereka terus mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para orang tua. Ya Bapa, kami bersyukur atas para orang tua yang baik dan perhatian yang Engkau anugerahkan kepada peserta didik kami. Berkatilah para orang tua ini dengan kesehatan yang baik, kedamaian dan rezeki secukupnya, serta limpahkanlah juga roh hikmat dan kesabaran, agar mereka dapat selalu mendidik serta membesarkan putra-putrinya dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para suster, guru, dan karyawan di SD Santa Teresia. Ya Bapa, semoga para suster, guru, dan karyawan di SD Santa Teresia selalu Kau limpahi dengan kesehatan yang baik, kesabaran dan ketulusan hati, sehingga mereka dapat terus melakukan karya pelayanan untuk membimbing dan mendidik peserta didik di sekolah ini. Bapa, berikanlah pula berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, khususnya dalam pandemi Corona 19 ini. Ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya untuk memohon kepadamu. Semoga kami seia sekata bergotong royong untuk menghadapi tantangan kami bersama untuk pandemi Corona 19 ini. Semoga kami boleh menghadapi semua tantangan ini dan melewatinya dengan baik. Semoga para petugas medis mengupayakan yang terbaik untuk para pasien yang terkena dampak corona ini, dan juga untuk semua masyarakat yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan kesehariannya karena pandemi ini. Kami juga berdoa untuk kami semua, semoga kami juga boleh menjaga kesehatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami bisa berjumpa, berkumpul seperti semula. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala doa-doa yang kami ingin haturkan pada kesempatan yang bahagia ini. Kami ingin haturkan dalam hati kami untuk segala intensi dan doa-doa kami.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah ungkapan doa dan permohonan dari anak-anak-Mu. Semoga Engkau selalu mendengarkan kami dan Engkau satukan doa-doa kami di dalam perayaan syukur ini, perayaan Ekaristi ini, dan Engkau satukan di dalam kemuliaan-Mu sendiri. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, persembahan roti dan anggur ini kami tunjukkan kepadamu, bersama dengan kesungguhan hati kami yang percaya akan besarnya kasih-Mu. Terimalah pula segala pujian dan hormat kami yang kami sertakan dalam persembahan ini. Persatukanlah persembahan ini dengan kurban Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang Maha Kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakil-Mu, Ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau karena semua karya-Mu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia, hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini, supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau,
memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan Bapa dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Ini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Fransiskus, Bapa Uskup kami Ignatius, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan mengembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama damai semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya dapat pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, hati kami dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan atas anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Semoga anugerah yang putra-putri kami terima sungguh berguna bagi kemajuan hidup mereka dan bagi keluhuran nama-Mu.
Jauhkanlah putra-putri kami dari sikap sombong. Sebaliknya, berilah selalu rahmat kerendahan hati, agar di masa-masa mendatang kami tetap pantas menerima rahmat dan bantuan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Masih ingat 3 kata? Tentu masih ingat. Yang pertama adalah fulcrum yang indah, bonum yang benar, dan verum yang baik. Semoga selalu kita upayakan dan kita perjuangkan. Dan tentu kita berikan salam yang terbaik, semangat yang terbaik pada anggota keluarga kita, pada saudari-saudari kita, dan katakan kiri dan kanannya, aku bangga padamu, aku bangga padamu, aku bangga padamu. Dan mari kita mohon berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, sekolah SD Santa Teresia ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah pergi dan kita diutus. Amin. Terima kasih kami ucapkan pada Romo Antonius Haryanto yang telah membawakan misa syukur pada pagi hari ini di Kapel Biara Santa Teresia. Terima kasih, Tuhan memberkati.